terus kemudian sampai pertemuan ke-13, Senin besok pertemuan ke-13, kemudian pertemuan ke-14 nanti ANOVA, terus pertemuan ke-15, pertemuan terakhir itu nanti statistika non parametrik gitu. Mungkin sebelumnya saya lupa, saya udah ngasih pengumuman di kelas statistika 2 atau belum. Nanti kita ujian statistika 2-nya di minggu pertama ya, minggu pertama UAS. Gitu. Jadi seluruh ujian diminta untuk diadakan di minggu pertama. Minggu pertama saya lupa, kayaknya antara tanggal 15 sampai 15 hari Senin, kemudian sampai hari Jumatnya. Karena nanti minggu kedua akan digunakan untuk persiapan visitasi akreditasi. Gitu. Oke, jadi hari ini ada 2 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah uji kelinearan regresi, dan kemudian yang kedua adalah korelasi linear. Gitu. Nah, uji kelinearan regresi untuk observasi yang berulang. Jadi misalnya untuk eksperimen tertentu, peneliti mungkin melakukan pengambilan data yang berulang terhadap respon dari nilai X, gitu ya. Jadi pengambilan sampelnya itu nggak cuma sekali, tapi bisa jadi lebih dari sekali gitu. Nah, pengamatan yang berulang ini bisa membantu menentukan apakah model yang dibangun itu sebenarnya sudah memadai untuk menggunakan uji signifikansi, gitu ya. Uji signifikansi itu diuji dengan membangun model linear dulu, kemudian apakah model linear yang dibangun itu sudah fit atau belum. Gitu. Dan bagaimana melihat sudah fit atau belum? Salah satunya dengan melihat error, gitu ya. Dulu kita sudah belajar sedikit tentang sum of square error atau SSE. Nah, error sum of square sendiri dia terdiri dari 2 bagian sebenarnya. Yang pertama adalah jumlah yang disebabkan oleh variasi antara nilai Y dalam nilai X tertentu gitu. Jadi Y itu kan kalau kalian masih ingat di persamaan linear itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Itu untuk satu variabel gitu ya. Dimana artinya nilai Y itu akan dipengaruhi oleh nilai X dan koefisiennya. Gitu. Nah, error yang mungkin terjadi itu disebabkan antara variasi antara nilai Y dengan X. Gitu. Jadi akan ada deviasi atau selisih antara nilai Y dengan X. Nah, jumlah yang hanya disebabkan oleh variasi antara nilai Y dengan X tertentu itu disebut dengan pure experimental error dan dihitung menggunakan rumus seperti yang ada di depan. Jadi YIJ atau Y di setiap data dikurangi rata-rata YI dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Kemudian error sum of square ini juga mengandung komponen yang disebut sebagai lack of fit contribution. Gitu. Jadi lack of fit contribution ini sebenarnya adalah ukuran variasi sistematis yang lebih tinggi. Gimana ya? Jadi bahasa itu adalah high order gitu. Disebutkan high order. Jadi sistematik variation yang lebih tinggi. Kalau regresi biasa yang satu variabel itu disebut first order atau istilahnya masih tingkatan pertama gitu ya. Kalau high order berarti dia sudah tingkatan kedua yang pakai variannya S kuadrat. Nah, kurangkan poin 1, jadi yang poin 1 yang ini, poin 1 ini ya, mana ya? Biasanya ada. Nah, ini. Poin 1 ini dengan SSE, maka kita akan mendapatkan sum of square due to lack of fit. Gitu. Nah, si lack of fit ini dia juga punya derajat kebebasan yang didapatkan dengan mengurangkan N-2 dikurangi N-K. Hasilnya adalah K-2. Penurunan rumus ini sebenarnya ada di buku Walpole gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ingin mendalami kenapa sih kok tiba-tiba rumusnya ada N-2, kenapa tiba-tiba ada N-K gitu. Nah, itu kalian bisa membuka buku Walpole di materi regression, simple regression. Nah, untuk perhitungan error ini kita akan masuki sedikit materi analysis of variance gitu ya, analysis of variance yang sebenarnya itu baru di minggu ke 14. Nah, di sini sumber variasinya yang pertama adalah SSR gitu ya, regression di mana didapatkan dari rumus sum of
square, gitu, sum of square atau SSR. Kemudian error kita hitung SSE-nya. Ini sudah kita pelajari ya minggu lalu, SSE-nya rumusnya seperti apa. Gitu. Kemudian lack of fit itu adalah SSE, jadi SSE di atas dikurangi SSE pure atau pure error yang sebelumnya yang poin nomor 1 itu. Nah, pure error itu ya hanya pure error. Gitu. Kemudian SST, sum of square total. Jadi SST ini adalah sum of square total. Nah, sum of square total itu didapatkan dengan menambahkan SSR ditambah dengan SSE. Gitu ya. Nanti akan didapatkan sum of square total. Kemudian ini ada rumus apa namanya? Rumus yang sudah pasti gitu ya. Untuk regression SSR itu degree of freedom-nya adalah 1. Degree of freedom-nya adalah 1. Kemudian mean square-nya dia sama dengan SSR. Jadi langsung masukin saja. Kalau kalian sudah mendapatkan nilai SSR, maka langsung masukkan saja nilai SSR tersebut. Gitu. Kemudian error untuk si SSE. Itu untuk sum of square error, derajat kebebasannya adalah n-min 2. Gitu ya. Ini kan adalah derajat kebebasan dari S kuadrat yang merupakan varian minggu lalu. Yang merupakan varian dari estimator varian gitu ya. Nah, dari sebelumnya n-2. Kemudian lack of fit tadi sudah dihitung n-2 di n-2 ini dikurangi n-k sehingga akan menghasilkan k-2. Kemudian nanti untuk totalnya degree of freedom-nya adalah n-1. Ya. Kemudian mean square untuk lack of fit itu adalah SSE dikurangi SSE pure, jadi lack of fit yang ada di sini dibagi K-2, dibagi degree of freedom-nya. Jadi ini rumusnya berurutan ya, dibagi degree of freedom-nya. Kemudian mean square untuk pure error atau S kuadrat itu ya SSE pure dibagi n-k. Jadi sum of square-nya dibagi degree of freedom. Kalau kalian menyusun ini dalam bentuk Excel, sebenarnya cara kita yang mudah sekali ya, karena tinggal geser-geser aja, geser-geser kolom. Geser-geser kolom. Kemudian untuk menghitung F, jadi F hitung itu nanti akan dibandingkan dengan F tabel. Itu. Nah, F hitungnya adalah SSR dibagi F kuadrat. Jadi F kuadrat. Kemudian untuk, ya ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk F hitung dari lack of fit ini itu adalah rumusnya sama dengan sum of square di lack of fit ini ya. Sum of square di lack of fit itu adalah SSE min SSE pure dibagi S kuadrat dikalikan dengan K min 2. Nah, konsep lack of fit ini sangat penting dalam penerapan analisis regresi karena permasalahan dan mekanisme yang mendasari biasanya lebih rumit gitu ya. Jadi kita harus melihat dia itu analisisnya sudah fit atau belum gitu. Dilihat dari si error dan pure error dan lack of fit-nya. Nah, ini rumusnya saja. Jadi yang penting temukan nilai SSE dan SSE pure-nya. Gitu, nanti baru lack of fit akan ketemu. Kemudian masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal. Jadi, tabel yang kalian lihat di depan, ini adalah pengamatan dari suatu reaksi kimia yang dilakukan untuk berbagai suhu. Di sini Y-nya adalah persentase, gitu ya, Y-nya adalah persentase, kemudian X-nya adalah derajat Celcius. Gitu. Total ada 12 data di sini. Jadi N-nya sama dengan 12. Kemudian pertanyaannya, estimasikan model linear Y sama dengan B0 plus B1X dan ujilah lack of fit-nya. Jadi kalian diminta untuk membuat model linearnya dulu, Y sama dengan ini sekian, dan ujilah lack of fit-nya. Jadi mungkin dalam soal nanti juga ada latihan seperti itu ya, di mana yang diketahui hanya data dalam tabel, kemudian harus
buat model linearnya dalam bentuk Y sama dengan V0 plus V1X. Nah, di sini kita tinggal masukkan angka-angkanya. Oke, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Tinggal dimasukkan angka. Atau ada yang mau mencoba? Kalau ada yang mau mencoba berdasarkan rumus sebelumnya, saya beri waktu untuk dicocokkan gitu ya. Nanti kalian jawabnya seperti ini. Gitu. Saya beri waktu mungkin 15 menit ya. Kita coba 15 menit. Sekarang 2019 berarti sampai dengan 2034. Ini datanya, silahkan yang mau screenshot atau mau disalin, screenshot dulu. Kemudian nanti jawablah dalam bentuk seperti ini. Jawablah dalam bentuk seperti ini. Jadi nanti saya akan tanya berapa nilai SSR-nya, kemudian berapa nilai SSE-nya, lack of it, pure error, kemudian degree of freedom, mean square-nya, dan mungkin sampai computed F-nya aja, sampai F hitungnya aja. Silahkan bisa dicoba.
Kalau ada yang sudah, boleh mengacungkan tangan untuk mencoba menjawab. Tidak perlu menunggu sampai jam 20.34. Ada yang sudah dapat hasilnya?
Oke, karena kelihatannya belum ada yang berkenan untuk mencoba menjawab, saya tunjukkan saja langsung di hasilnya ya. Jadi setelah dihitung estimasi modul linearnya, kita gunakan paling gampang Excel sih. Tapi kalau ujian kan nggak boleh pakai Excel, jadi kalian harus bisa caranya tanpa menggunakan Excel. Nah, setelah dihitung menggunakan Excel, ya ini cukup panjang ke kanannya, gitu di sebelah kanan, didapatkan bahwa B1-nya itu sama dengan 0,653 gitu. Kemudian B0-nya adalah 60,2633. Kemudian SSE-nya adalah 3,866. Jadi ya, SSE-nya adalah 3,866. Nah, karena pertanyaannya adalah estimasikan model linear tersebut dan ujilah lack of fit-nya, maka kalian jangan hanya menghitung nilai lack of fit-nya, tetapi juga masukkan model linearnya. Gitu. Jadi tulis model linear seperti apa, kemudian masukkan nilai baru hitung lack of fit-nya. Gitu. Nah, sebenarnya ini ada saya bikin Excel sendiri untuk hitungannya. Jadi kalian bisa coba eksperimen sendiri gitu ya untuk jawabannya gitu. Masukin rumus. Setelah dapat B1 dan B0 kita bisa hitung SSE. Kemudian untuk rumus SSR itu sebentar. Oh, SSR itu adalah saya tahu Excelnya, jadi tinggal Excelnya gitu sendiri. SSR itu adalah kolom kolom G, kolom G itu nggak kelihatan ya, kolom G ya. Jadi yang X1 min XI min X dikalikan dengan YI min Y, itu kolom itu, dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan, kemudian dibagi dengan XI min X kuadrat. Gitu. Jadi sebentar, saya ulangi lagi. Jadi itu adalah kolom ini, SSR itu adalah kolom ini ya. Jadi jumlah XI min X rata-rata dikalikan dengan Y jumlahnya, dikuadratkan, dibagi dengan, jadi ini kuadrat, dibagi dengan kolom ini. Nanti didapatkan SSR, gitu, sum of square regression. Nah, kemudian kita hitung yang lainnya. Jadi kalau SR itu tinggal masukkan degree of freedom-nya 1, kemudian ikutin rumus sebelumnya, error itu N-2, kemudian ini adalah K-2, dan ini N-K, gitu ya. Jadi K-nya sama dengan 4. Kemudian ini regresi, dapatnya 509,2507, ditambah dengan SSE atau error 3,8, hasilnya adalah SST. Ini SST, sum of square total. Nanti di materi ANOVA akan muncul lagi. Akan muncul istilah SST, kemudian SSR, itu akan muncul lagi. Itu kemudian istilah SSE itu juga akan muncul lagi, sum of square error. Jadi dipelajari dari sekarang. Ya. Ini masukkan rumusnya, ini masukkan rumus, dapatlah S hitung. Kemudian ada pi jadinya. Nanti bisa dilanjutkan, kalian coba sendiri di rumah. Gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Tadi materi untuk materi untuk sum of square error uji linearitas sudah selesai. Sekarang kita masuk ke korelasi linear. Jadi correlation, gitu ya, correlation. Nah, sebelum memasuki correlation, kita harus melihat pola hubungan antar data atau antar variabel. Gitu. Jadi biasanya paling gampang melihat pola data itu dari di minggu Senin
Lalu materi regresi itu kita lihat ada garis yang di dalam garisnya itu ada titik-titik gitu ya. Titik-titik itu adalah data. Nah, di sini data itu sebenarnya dia membentuk pola gitu ya, seperti yang kalian lihat di depan. Jadi paling gampang menggambarkan pola data itu adalah menggunakan diagram scatter atau scatter plot gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa rata-rata grafiknya ini 3 grafik yang ada di depan, dia titik-titiknya itu berasal dari kiri bawah ke kanan atas gitu ya. Secara konsisten dia berasal dari kiri bawah ke kanan atas gitu. Nah, karena dia secara konsisten dari kiri bawah kanan atas, dia membentuk sebuah garis, walaupun yang A itu garis tapi sedikit tersebar gitu ya, tapi tetap secara apa ya, secara general dia ke atas gitu. Nah, grafik itu menunjukkan bahwa ada peningkatan variabel. Ketika sebuah variabel meningkat, maka variabel lainnya akan meningkat gitu. Di sini seiring dengan karena kita bicara di regresi itu adalah adalah nilai x adalah nilai y yang dipengaruhi oleh nilai x. Maka seiring dengan peningkatan nilai x, nilai y juga akan meningkat. Gitu. Yang paling kanan atau A gitu ya, ini adalah positive correlation. Jadi karena dia sifatnya ke atas, berarti dia positif gitu. Korelasinya positif. Jadi ketika ada satu variabel naik, maka variabel lainnya juga akan ikut naik. Itu korelasinya positif. Kemudian yang B, karena dia pola datanya semakin merapat gitu ya. Ini semakin merapat. Semakin merapat. Ketika semakin merapat, maka ada strong positive correlation. Jadi ada korelasi positif yang kuat antara X dan Y. Gitu. Ketika datanya merapat, seperti ini, pola datanya merapat. Kemudian ketika pola datanya berbentuk ya, ini kan hampir garis lurus ya. Hampir garis lurus. Maka disebut korelasi positif yang sempurna antara bilangan X dan Y. Gitu. Nah, ini untuk yang korelasi positif. Kemudian pola hubungan yang kedua, gitu. Nah, di sini kita bisa melihat data, gitu ya, data yang dia itu secara konsisten berasal dari kiri atas ke kanan bawah, gitu, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, polanya. Artinya, ketika terjadi peningkatan pada satu variabel, maka variabel lainnya akan mengalami penurunan, gitu. Hal seperti itu berarti hubungan korelasinya adalah negatif. Nah, yang paling kiri atau poin D itu dia menunjukkan negatif correlation aja gitu ya. Jadi mempunyai korelasi negatif. Ini titik-titiknya masih sedikit tersebar, tapi polanya sebenarnya adalah turun ke bawah. Dari kiri atas turun ke kanan bawah. Kemudian yang E, dia juga dari kiri atas turun ke kanan bawah dan datanya lebih merapat gitu ya. Datanya lebih rapat dibandingkan yang D. Gitu. Berarti ada korelasi negatif yang kuat antara X dengan Y. Kemudian yang paling kanan, dia bentuknya seperti garis lurus gitu ya. Artinya ada korelasi negatif yang sempurna antara X dengan Y. Nah, itu tadi dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, sekarang kita melihat pola data yang lain. Pola data di grafik yang ada di sebelah kiri ini pola datanya tidak beraturan gitu ya, tidak beraturan, tidak membentuk sebuah pola tertentu. Gitu. Jadi datanya menyebar. Artinya variabelnya itu tidak saling berhubungan karena dia tidak membentuk pola tertentu. Kemudian yang di sebelah kanan dia ada polanya ya, polanya membentuk seperti ini gitu. Tetapi dia tidak membentuk hubungan linear gitu. Ingat, jadi yang namanya hubungan linear itu dia sifatnya lurus gitu ya, lurus bisa naik ke atas, jadi dari kiri bawah ke kanan atas ke kanan atas, atau dari kiri atas ke kanan bawah. Ini juga adalah hubungan linear. Pola datanya seperti ini. Nah, kalau misalnya yang H ini dia polanya berbentuk setengah lingkaran. Ini sebenarnya pola untuk hubungan kuadratik, bukan untuk yang linear. Nah, dan dia jadi si H ini dia sifatnya non linear. Dan analisis korelasi biasanya hanya dapat dilakukan pada pola hubungan linear. Makanya kalau kalian mendapatkan data
mendapatkan data yang polanya seperti di sebelah kiri ini atau di sebelah kanan, berarti dia tidak bisa diukur hubungan korelasinya. Gitu ya. Korelasi hanya pada hubungan linear. Oke. Jadi apa sih sebenarnya korelasi linear itu? Korelasi linear adalah statistik yang menggambarkan kekuatan dan arah gitu ya. Hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Nah, pengukurannya menggunakan angka yang disebut sebagai koefisien korelasi. Di mana koefisien ini akan mengukur sejauh mana perubahan satu variabel berhubungan dengan variabel lainnya. Gitu. Jadi semakin dia mendekati 1 atau min 1, maka semakin kuat hubungannya. Kalau mendekati 1 berarti semakin kuat positifnya. Kalau mendekati min 1 berarti semakin kuat negatifnya. Gitu ya. Positif, kedua variabel bergerak ke arah, dan negatif, kedua variabel bergerak berlawanan arah. Berlawanan arah berarti satu naik, satu turun. Kalau X naik, Y malah turun. Gitu. Nah, itu untuk korelasi negatif. Kemudian jenis-jenis korelasinya di sini ada 3, gitu. Tapi yang nanti kita pelajari cukup satu saja, yang Pearson. Kita pelajari yang Pearson saja. Ada Spearman juga, ada ada Kendall juga, tapi yang kita pelajari cukup Pearson aja. Gitu. Nah, bagaimana cara menghitung si koefisien korelasi tadi? Jadi koefisien korelasi itu digambarkan dengan R, gitu ya. Nah, R ini adalah koefisien korelasi untuk sampel. Untuk sampel, dia beda dengan populasi. Koefisien korelasi untuk sampel. Rumusnya B1, jadi ketika kalian sudah menghitung B1, itu dapat angka B1, dikalikan dengan akar dari S XX dibagi S XY. Atau sama saja dengan S XY dibagi akar S XX dikalikan dengan SYY. Jadi kalau misalnya malas ngitung ini ya, malas ngitung B1-nya, kalian gunakan rumus ini aja. Karena rumus ini kan relatif lebih mudah untuk dihitung. Dibandingkan B1. B1 kan baru bisa dihitung setelah semua variabel ini didapatkan. Nah, bagaimana menginterpretasikan R? Kalau R-nya negatif, hubungannya berlawanan arah, gitu ya, korelasinya berlawanan arah. Nah, dengan interpretasi kekuatan yang sama. Jadi kalau misalnya positif itu 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Itu positif. Kalau misalnya negatifnya minus 0,8 sampai dengan minus 1, berarti ya negatifnya sangat kuat. Gitu. Kemudian kuat itu antara 0,6 sampai 0,79, sedang 0,4 sampai 0,59, lemah 0,2 sampai 0,39, dan sangat lemah berarti dari 0 sampai dengan 0,19. Itu sangat lemah. Gitu. Nah, ketika nilai R plus 1 itu artinya korelasi sempurna positif. Tadi yang grafiknya dia bentuk garis lurus, gitu ya, dari kiri bawah kanan atas. Kemudian kalau R-nya min 1 itu berarti korelasi sempurna negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Itu adalah nilainya. Nah, kalau misalnya R itu koefisien korelasi untuk mengukur sampel, maka untuk mengukur populasi itu ada koefisien korelasi lainnya. Namanya adalah rho. Itu namanya adalah rho atau ya, pi. Gitu ya. Ini salah, pi itu pi itu ya saya keliru. Pi itu lain lagi simbolnya. Ini rho, ini rho. Gitu. Nah, rho cara ngitungnya adalah 1 minus varian gitu ya, varian dibagi dengan varian Y, atau nilai beta 1. Kalau kalian sudah mendapatkan nilai beta 1, maka beta 1 kuadrat dikalikan dengan varian X kuadrat, varian X dibagi varian Y. Nah, itu untuk menghitung rho. Kemudian untuk menghitung sampel coefficient of determination atau dilambangkan dengan R kuadrat, gitu ya, R kuadrat. Maka kita gunakan rumus S kuadrat XY dibagi SXX dikalikan dengan S
SY gitu, atau sama dengan SSR dibagi dengan SY gitu. Atau ya tadi nilai R-nya itu aja tinggal dikuadratkan. Nah, apa sih kenapa kita harus menghitung R2 gitu ya? Kenapa kita harus menghitung R kuadrat? Karena R kuadrat ini akan merepresentasikan proporsi Y yang bisa dijelaskan oleh regresi Y terhadap X. Jadi mungkin kalau dibaca kalimatnya agak membingungkan ya. Jadi kita lihat di contoh soalnya aja. Nah, ini ada contoh soal. Silakan dibaca dulu sebentar. Jadi saya minum. Nah, jadi di sini ada pengukuran sampel untuk pengukuran sampel dari 29 pohon pinus gitu ya. Jadi si Departemen Kehutanan dan Produk Hutan dia sedang mempelajari korelasi antara anatomi dan sifat mekanik pohon. Ada nggak sih hubungannya antara si anatomi pohon tersebut dengan sifat mekanik pohon? Gitu. Di mana diukur sifat mekanik dan anatomi tersebut diukur dengan spesifik gravity dan modulus patahan gitu ya. Ini saya juga baru dengar istilahnya modulus patahan. Katanya seperti yang bisa kalian lihat di layar. Jadi spesifik gravity itu adalah X-nya, kemudian modulus patahan itu adalah Y-nya. Tuh. Dan diambil secara acak dari 29 pohon pinus. Pertanyaannya adalah hitung dan interpretasikan koefisien korelasi sampelnya. Gitu. Jadi selain menghitung harus interpretasi juga koefisien korelasi sampelnya. Nah, ini kalau kita langsung langsung gitu kita hitung gitu ya, masukkan saja ke dalam rumus R tadi gitu. Masukkan saja ke dalam rumus R tadi. Jangan lupa hitung X XY-nya, SXX dan SYY-nya. Gitu. Masukkan, kemudian kita hitung R-nya berapa. Nah, didapatkan dari data tadi, nanti silakan kalian coba cross-check di rumah gitu untuk latihan sendiri. Jadi SXX-nya didapatkan sebesar 0,11, kemudian SYY-nya 11,sekian, XY-nya adalah 34,4 gitu. R-nya tinggal masukkan saja ke dalam rumus, hasilnya adalah 0,9435 gitu. Nah, tetapi setelah dimasukkan, jangan lupa setelah kita dapatkan nilai R gitu ya, jangan lupa interpretasikan apa arti dari 0,9435 ini. Artinya, hubungan linear antara X dengan Y itu sangat baik gitu ya, atau sangat kuat gitu, karena dia nilainya mendekati 1, nilai R. Kemudian ketika dikuadratkan, 0,94-nya dikuadratkan, nilai R kuadratnya hasilnya adalah 0,8902, yang artinya sekitar, jadi ini juga harus diartikan ya, R kuadrat itu. Artinya 89 variasi pada nilai Y dapat dijelaskan dari hubungan linear dengan X. Gitu. Jadi 89% dari nilai Y itu bisa dijelaskan oleh X, berarti 11%-nya dari nilai Y itu didapatkan dari hal lain selain X. Jadi ini artinya modulus patahan ini bisa 89%-nya bisa disebabkan oleh spesifik gravity atau berat jenisnya gitu. Sementara 11%-nya berasal dari hal lain gitu ya. Artinya patahannya ini mungkin
apa namanya, dia patah karena tidak hanya karena berat jenis, tetapi 11%-nya karena hal lain. Itu kalau kita kembalikan ke bahasa soal, gitu ya, ke bahasa soal. Nah, ini tadi contoh soalnya, nanti coba hitung secara mandiri di rumah. Apa namanya? Oke. Nah, materi malam ini cukup singkat, cuman sampai di koefisien korelasi atau korelasi linear. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, jika tidak ada halangan, besok Senin kita kuis ya. Besok Senin kita kuis. Nanti materinya kan kalian 3 pertemuan udah kemarin sudah latihan ya. Minggu sebelumnya sudah latihan. Nanti materinya regresi linear sampai di hari Senin. Jadi kuisnya akan kita adakan di akhir. Gitu. Di akhir sebelum perkuliahan selesai. Jadi setelah materi dulu baru kita kuis. Gitu ya. Jadi silahkan belajar. Seperti biasa, materinya kalau yang ini saya ambil dari Walpole tanpa sumber lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau presensi dulu. Muhammad Agri Maulana. Hadir Ibu. Oke. Ailen Nareswari. Hadir Bu. Oke. Ahdan Musyafa. Ahdan Musyafa. Ahdan Musyafa. Oke, tidak ada. Oh ya, sebelumnya saya mau bertanya, di sini ada kelas C, kelas B, kelas E, dan kelas B. Ini penamaan untuk mata kuliah apa? Penamaan mata kuliah Sisprat dan SIB, Bu. Oh, masih ya? Masih ke bawah ya? Saya kira kalian sudah ganti kan mata kuliah semester 6 ini juga ada yang project based kan, ada sistem rantai pasok, harusnya ada MCDM kayak gitu. Oh gitu. Tapi nggak diganti ke situ ya? Oke, Al-Kaisa Hibatillah. Al-Kaisa tidak ada. Alisa Nur Fatinia. Hadir Ibu. Oke, Alia Nurita Afif. Mbak Alia Nurita Afif. Oh ya, oke, saya lihat. Oke, Rajendra Ataila. Hadir Ibu. Oke. Bintang Reski Pratama. Mana? Oke, Bintang ada. Terus